Bab 1022. Semuanya jujurlah sedikit. Gila, ini barulah efek dari formasi pengumpulan roh yang sebenarnya. Forito berseru, tidak, ada efek lain. Aku merasa kerohanianku juga mulai pulih. Kalian berdua cobalah juga. Purnama dan Yona berjalan ke dalamnya, dan kaget saat mengetahui formasi ini memang berbeda. Erikin sangat hebat, dia dapat merubah formasi sebesar ini. Forito menjilat dagunya dan melihat ke tengah formasi lalu berkata, begini, formasi ini ada 4 lapis. Kita ini hanya lapisan kedua. Aku tidak tahu seberapa abnormal efeknya. Apakah kamu ingin pergi dan mencobanya? Kata Yona. Ayolah, Erikin orangnya cukup hebat, apakah dia akan membiarkan kita keluar masuk formasi sembarangan? Forito berkata, aku rasa pasti ada hukuman. Belum selesai Forito berbicara, tiba-tiba ia melihat Li Chong berteriak kencang di sampingnya, sebuah guntur merah menghantam kepalanya, membantingnya ke tanah lagi. Ternyata pria ini ingin menyelinap ke lapisan kedua, namun begitu ia masuk ia langsung dihentikan oleh formasi. Untung saja aku jujur. Forito mengusap keningnya dengan ekspresi merasa beruntung. Di dalam formasi pengumpulan roh, setelah memulihkan kultivasi selama beberapa jam, semua orang segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke kediaman masing-masing. Namun, malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang tidak tenang. Tepat di saat mereka sedang berlatih, Erikin mengeluarkan serangan diam-diam. Semua orang dijatuhkan ke tanah oleh Erikin, dilempar ke tanah terbuka. Master Qin, kamu tidak boleh begitu, kami di sini untuk berlatih, mengapa kamu masih membuat serangan diam-diam? Forito memegangi kepalanya dan berkata, apakah tidak ada yang menyerang kamu saat kamu bertempur? Atau saat kamu melonggarkan pertahanan, tidak ada yang akan menyerangmu? Erikin mencibir. Forito tidak bisa berkata-kata, tetapi semua orang sedikit tertekan. Brengsek, aku tidak akan berlatih lagi. Li Chong mendengus dan tiba-tiba berdiri. Aku melakukan ini untuk klan iblis, bukan di sini untuk dipermalukan oleh manusia. Aku akan berpartisipasi dalam pertemuan Liga Klan Iblis sebulan lagi, tapi aku tidak akan tinggal di tempat ini. Apakah kamu yakin? Erikin tersenyum sambil menyipitkan matanya dan berkata, Li Chong, jangan impulsif. Melihat senyuman ini, Forito merasakan getaran di hatinya. Apa yang aku takutkan? Aku adalah putra Kaisar Li, dan aku akan mewarisi tahta di masa depan. Dia sendirian, Sebelum Li Chong selesai berbicara, dia tiba-tiba berlutut. Salah satu kakinya dipatahkan oleh Erikin. Li Chong meratap, dan Erikin menginjak kakinya lagi, mematahkan anggota tubuh Li Chong. Erikin terlalu kejam. Forito yang melihat, merasa kulit kepalanya mati rasa. Yona juga menutup mulutnya, matanya melebar. Erikin, apa yang kamu lakukan? Tetua Yue datang untuk bertanya, dan dia sangat marah ketika dia melihat Li Chong kesakitan di tanah. Anak ini bilang dia ingin berhenti, aku hanya menghukumnya sedikit. Erikin berkata datar, seperti masalah sepele. Anggota tubuhnya telah terpotong olehmu. Ini juga disebut cara strategi bertempur. Tetua Yue sangat marah, menunjuk ke Erikin dan berkata, sekarang Li Chong telah menjadi seperti ini, bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam liga bulan depan? Aku rasa kamu sengaja menurunkan kekuatan tempur klan iblis kami. Besok aku akan pergi menemui Kaisar Iblis dan membiarkan dia menangkap kamu dan memasukkan kamu ke penjara. Urusan besok akan dibicarakan besok. Kamu pergi dulu, sekarang akulah yang akan mengurus ini. Erikin tidak takut, ia tersenyum dingin. Tetua Yue dibuat sangat marah hingga ia gemetar dan pergi. Erikin mengambil pil mujarab, membuka lebar mulut Li Chong dengan tangannya dan memasukkan pil mujarab ke dalamnya. Dalam beberapa detik, Li Chong sadar kembali dengan sebuah senandungan. Erikin, kamu, aku.
Li Chong hendak mengutuk, kemudian matanya membelalak, dan dia menemukan bahwa anggota tubuhnya yang terputus telah sembuh tanpa disangka. "Apakah kamu masih akan pergi?" kata Eric Qin. "Bahkan jika kamu menyembuhkanku, aku akan pergi." Li Chong kesal, ia tampak bertekad. "Oke, tapi setelah membaca hal ini, jika kamu ingin pergi, pergilah." Eric Qin tidak berbicara omong kosong, melemparkan sebuah benda ke Li Chong, dan kemudian berbalik. Bahkan Dewa Langit tidak bisa menghentikanku." Li Chong berkedip. Terdapat kecurigaan di mata Li Chong, dia mengambil benda itu dan ternyata itu adalah surat. Setelah melihatnya untuk waktu yang lama, dia tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama, dan duduk tak bergerak di tanah. "Li Chong, apakah kamu akan pergi?" Forito berjalan mendekat dan berkata dengan rasa ingin tahu. "Kentut," Li Chong berkata dengan berlinangan air mata. Eric Qin ini sangat kejam. Dia bahkan meminta ayahku untuk menyuratiku. "Jika aku berani pergi, Tuan Besar akan mematahkan tangan kakiku dan benar-benar mendiskualifikasi aku dari tahta. Bagaimana aku bisa pergi?" Forito dan yang lainnya menjadi bodoh setelah mendengar ini. Eric Qin ini benar-benar cukup kejam untuk mengetahui bagaimana menggunakan kelemahan Li Chong untuk mengancamnya. Percaya atau tidak, dia juga memiliki surat dari orang-orang klanmu. Li Chong bangkit dan menggerutu, "Menurutku, kita tidak punya harapan untuk melawan. Setiap orang harus jujur, semangatlah dan berlatih. Kita tidak akan bisa pergi ataupun mengalahkannya." Li Chong berkata. Dia pergi dengan ekspresi kecewa. Semua orang tetap di sana. Forito menghela napas. "Sebenarnya, pikirkan tentang apa yang kita lakukan. Meskipun Master Qin kejam kepada kita, tapi dia ada benarnya." Forito menarik napas dan berkata, "Betapa baiknya baginya untuk mengembangkan kita, dan bukankah kita juga yang akan diuntungkan pada akhirnya?" Itu benar. Jika ada dia, anggota badan yang terputus pun dapat disambungkan dengan cepat. Walau kita kelelahan sedikit, itu bukan masalah besar. Akhirnya kita juga yang akan menjadi lebih kuat. Yona juga menambahkan. "Kita lanjut lagi besok. Aku harus bekerja keras untuk dapat masuk ke lapisan kedua formasi pengumpulan roh. Kita memiliki kontrol yang buruk atas Reiki. Itu terlalu memalukan. Itu adalah penghinaan terhadap sebutan jenius." Tampang semua orang tampak rumit dan terpencar. Sejak hari kedua, Eric Qin merasa bahwa orang-orang ini jauh lebih jujur. Mungkin itu karena caranya sendiri untuk mengontrol mereka dengan kebaikan dan kekuatan, atau efek dari surat itu. Singkatnya, bahkan Li Chong dan Forito tidak dapat membalasnya. Eric Qin melakukan berbagai cobaan kejam sesuai rencana. Kelompok iblis jenius yang tersiksa menangis dan memanggil ayah dan ibu mereka. Saat siang hari tiba, ketika Master Nan Yu datang untuk memeriksa, matanya melotot hingga hampir keluar. Harapan klan iblis ini, si jenius, adalah orang-orang yang ia jaga baik-baik biasanya, karena takut atas kecelakaan sekecil apapun. Tentu saja mereka juga menjaga image mereka biasanya. Tapi saat ini, mereka terbaring di tanah mengabaikan citra mereka. Semua orang tergeletak dengan pakaian compang camping. Beberapa dari mereka juga terluka, dan terengah-engah karena kelelahan. Tampak seolah-olah mereka baru saja melarikan diri. Bahkan Putri Purnama juga beristirahat di atas batu. Rambutnya acak-acakan dan penampilannya sama sekali tidak enak dilihat. Awalnya ia ingin mengatakan sesuatu ketika dia melihat ini. Master Nan Yu terbatuk sedikit dalam hatinya dan menyelinap pergi dengan tenang. Ia tidak dapat melakukannya tanpa menyelinap pergi. Jika tidak, mereka akan mengeluh pada dirinya. Apa yang dapat dia lakukan? "Master Nan Yu, kamu harus merawat mereka dengan baik. Jika kamu membiarkan Eric Qin melatih mereka tanpa pandang bulu, aku khawatir mereka semua akan hancur." Tetua Yue menyusul Nan Yu dan tidak bisa tidak membujuk. "Dan aku juga tidak mengerti.
Eric Kin, pelatihan Eric Kin hanyalah pelatihan yang sangat dasar, dan akan betapa berguna itu bagi para jenius ini. Tetua Yue, tidak diragukan lagi tentang pemilihan orang ini, karena Yang Mulia Kaisar Iblis telah berkata seperti itu, maka kita harus memberikan dukungan yang cukup kepada Eric Kin. Adapun efeknya, Liga Pertemuan sudah semakin dekat, Nan Yu menghibur. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.